Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat berjumpa kembali di mata kuliah teori ekonomi. Kali ini kita pertemuan keempat ya, atau bab 4. Kita akan membahas atau mempelajari tentang perilaku konsumen ya, perilaku konsumen. Nah, di bab 4 ini ya, teori perilaku konsumen gitu ya. Nah, baik, kita mulai ya. Sebelum kita lanjutkan, kita jangan lupa awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian ya, ada istilah ya, marginal utility atau MU atau MU ya. Nah, kenapa awalnya diperkenalkan dulu tentang marginal utility ya, karena ini berkaitan dengan gitu ya, sektor rumah tangga yang seperti kita pelajari sebelumnya terkait dengan circular flow diagram ya. Sebagai apa? Sebagai konsumen di pasar output, kita akan melihat bagaimana seorang konsumen berperilaku, yang berarti bagaimana memutuskan beberapa jumlah masing-masing barang yang akan dikonsumsi atau dibeli dalam berbagai situasi. Seperti kita ketahui tadi ya, bahwa di pertemuan sebelumnya ya, sirkulasi flow diagram itu salah satunya adalah rumah tangga atau masyarakat. Nah, di sini mereka melakukan pengeluaran juga ya melakukan penerimaan gitu ya. Nah, dari sisi pengeluaran inilah ya nanti bisa dikatakan, bisa dianalisis tentang perilaku konsumen. Nah, pertanyaannya bagaimana konsumen tersebut bersama-samaan ya, secara bersama-sama menimbulkan permintaan di pasar. Nah, untuk memperjelas mengapa konsumen berperilaku seperti yang dinyatakan oleh hukum permintaan adalah menggunakan pendekatan marginal utility atau MU ya. Pendekatan ini ya bertitik tolak pada tingkat kepuasan atau utility ya. Kepuasan setiap konsumen tentunya ini dapat diukur dengan ya uang atau dengan satuan lainnya, sehingga ya utility ini bersifat kardinal gitu ya. Misalnya kalau kita misalkan mengukur volume air di sepanjang jalan gitu kan, lalu mengukur berat sekarung beras gitu ya, air ya sepanjang jalan, berat dalam sekarung beras. Nah, ini kan bisa diukur ya. Dan kalau ke perilaku konsumen diukur tentang dengan kepuasan atau utility ya, atau kegunaan. Nah, ada beberapa asumsi pendekatan MU atau marginal utility ya. Pertama adalah utility gitu ya, utility dapat diukur dengan uang gitu ya. Yang kedua, hukum Gaussian tetap berlaku. Apa itu hukum Gaussian? The law of diminishing marginal utility. Artinya apa? Artinya pendekatan marginal utility yang mengalami hukum turun ya. Hukumnya menjadi turun. Maksudnya itu nilainya turun menurun ya. Teori yang menyatakan bahwasanya nanti tingkat ya kepuasan marginal ini akan mengalami penurunan. Itu disebut dengan hukum Gaussian. Yang C, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Tentu saja kita sebagai konsumen kepingin ya membeli sebuah produk ya dengan batas yang maksimum. Kemudian yang kedua, nilai guna total dan nilai guna marginal. Ya, di dalam teori kepuasan atau teori kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang dinamakan nilai guna atau utility. Nah, nilai guna ini mengandung arti jumlah seluruh kepuasan, ya, jumlah seluruh kepuasan dari mana yang diperoleh dari mengkonsumsi barang, ya, dari yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Nah, nilai guna marginal ini ya, atau MU ini, marginal utility, berarti pertambahan atau perkurangan ya, atau naik turunnya kepuasan sebagai akibat apa? Akibat naik turunnya juga satu unit barang tertentu. Nah, ini bisa dideskripsikan dalam bentuk tabel seperti ini, gitu ya. Misalkan ketika ya tidak punya mangga, ya pasti kita nggak punya nilai guna, nggak ada yang dikonsumsi ya, maka MU-nya tidak ada.
Ketika kita mengkonsumsi mangga satu, ini nilai gunanya tinggi sekali, ya. Apa namanya? Bukan tinggi ya. Nilai gunanya saat itu 30, gitu ya. Nah, nilai guna marginalnya sangat tinggi, itu 30, sama persis dengan nilai guna yang ada di mangga tersebut. Itu kalau mangganya satu. Kalau kita makan lagi mangga yang kedua, ya, kalau kita manggal lagi mangga yang kedua, ini nilai gunanya naik gitu ya, menjadi 50, gitu ya. Nah, sementara ya nilai guna marginalnya turun. Nah, ini turun dari 30 ke 20. Nah, ini apa namanya sudah mengalami pergeseran ya. Semakin banyak mangga yang dikonsumsi gitu ya, semakin banyak mangga yang dikonsumsi, maka semakin berturunlah ya, semakin berturunlah nilai guna marginalnya. Akan tetapi ya total gunanya pasti bertambah gitu ya. Total nilai gunanya bertambah kecuali nanti kalau kita lihat sudah mencapai mangga yang ke-9. Ya, dia akan mengalami penurunan. Kenapa? Udah kebanyakan gitu ya. Sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi apa namanya nilai guna totalnya itu mengalami penurunan. Nah, penurunan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan nilai marginalnya atau nilai guna marginalnya menjadi minus. Ya. Nah, hukum ini disebut sebagai apa? Hukum the law of diminishing marginal utility. Ya, bahwasanya berbunyi tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya di atas barang tersebut ya. Yang pada akhirnya dia akan bernilai negatif gitu ya. Kenapa? Lama-lama kian menurun ya nilai guna marginalnya. Nah, kalau kita jelaskan secara kurva, kalau ini misalkan adalah utility-nya, ini jumlah barangnya, maka tingkat kepuasan maksimum ada di sini gitu ya. Kalau kurva total utility-nya ya, total utility-nya. Nah, kalau marginalnya dia akan mengikuti daripada penurunan ya antara buah ke-1 dengan buah kedua dengan buah ketiga gitu ya. Maka dia akan bergerak kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai kurva marginal utility. Sementara kurva total utility adalah ya dia akan maksimal pada unit ya tertentu gitu ya. Kalau kita kurvanya di sini ya, tingkat total utility-nya sekian, maka jumlah mangganya sekian ya. Nah, ini kurva total utility dan marginal utility. Nilai guna maksimum ya, nilai guna total maksimum ya. Salah satu permisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha memaksimumkan kepuasan yang dinikmati atau setiap orang akan berusaha memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Ada perbedaan ya. Kalau harga setiap barang bersamaan nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Ya, apabila nilai guna marginal sama, maka ya setiap barang mencapai nilai guna maksimum. Nah, ini MU-nya harus sama gitu ya. Sebaliknya, jika dari berbagai macam barang, maka berbedalah nilai guna yang dicapainya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar barang dikonsumsi akan memberikan nilai guna yang maksimal adalah setiap rupiahnya yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis ya, barang akan memberikan nilai guna yang sama besar ya. Nah, sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh untuk pembelian ya konsumsi ke atas 2 jenis barang. Barang itu adalah pertama makanan, kedua pakaian. Makanan ini harganya Rp50 gitu ya. Kemudian harga pakaian itu Rp500. Nah, unit makanan ya, unit makanan tambahan akan memberikan nilai guna marginal sebanyak 5 ya. Dan unit pakaian mempunyai nilai guna marginal sebanyak 50. Seandainya orang tersebut di atas mempunyai uang Rp500 gitu ya. Kepada barang apakah uang itu dibelanjakan gitu ya? Kepada uang apakah gitu ya? Kepada barang apakah ya uang itu akan dibelanjakan? Nah, jawabnya ini akan membeli 10 unit ya bahan makanan. Ya, akan membeli 10 unit bahan makanan. Maka nilai guna marginalnya diperoleh adalah 10 dikali
5 ya, sama dengan 50. Ini sama dengan membeli satu pakaian ya. Jadi duit 500 itu di makanan dapat 10 unit ya, di pakaian dapat 1. Jadi seseorang tidak akan mengalami kesulitan untuk menentukan barang yang akan dibeli. Manapun yang dipilih akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Ya. Dari contoh di atas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut. Seorang akan memaksimumkan nilai guna daripada barang-barang dikonsumsi apabila perbandingan nilai guna marginal barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang tersebut. Dalam kondisi seperti ini, ya, harga makanan adalah tadi 50. Jadi dibagi 500 kan gitu ya. Nah, harga makanan 50 dan pakaian ya, harganya adalah berapa tadi? 5 gitu ya. Nah, kemudian 50 dibanding 500, maka skala atau rasionya adalah 1/10. Ini adalah nilai guna marginal gitu ya. Hal ini adalah sama dengan makanan dan pakaian. Gitu ya. Dengan makanan dan pakaian yaitu 5/10. Maaf, 5/5, 50. Ya, ini juga perbandingan sama, 1/10. Maka nilai guna daripada pakaian dan nilai guna daripada makanan adalah sama, ya, sama yaitu 1/10. Yang B, atau seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang dikonsumsinya apabila nilai guna marginal dari setiap rupiah yang dikeluarkan sama ya untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Contoh misalkan nilai guna marginal dibagi dengan harga. Ya, nilai guna marginal adalah ya ini 5, artinya apa? Ya, artinya untuk makanan kan dapat 5 gitu ya, dapat 5 gitu ya. Nah, 5 dibagi 50 itu sama dengan 1 ya per 10 gitu ya. Adalah sama dengan 1/10. Dan nilai guna marginal per rupiah tambahan pakaian adalah nilai guna adalah nilai guna marginal dibagi harga ya sama juga 50 dibagi 500 gitu ya. Atau 1/10. Nah, ini adalah apa namanya? Hipotesis yang digunakan. Artinya ya 1/10 pakaian nilai guna marginal 1/10, kemudian makanan nilai marginalnya juga nilai guna marginalnya juga 1/10. Kedua hipotesis tersebut mengandung pengertian yang sama, kemudian dinyatakan rumus sebagai berikut. Yang mana ya apa namanya? Marginal utility barang A dibagi dengan harga makanan gitu kan. Kemudian marginal utility barang B dibagi dengan harga pakaian. Ya, hasilnya 5 dibagi 50 adalah sama dengan 50 dibagi 500. Sehingga nilai marginal utility-nya 1/10 ya, dan 1/10. Ya. Nah, ini teori daripada ya nilai guna nilai guna marginal dari kedua barang yang berbeda. Yang ingin disampaikan di sini adalah pada kuantitas tertentu ya, pada harga tertentu kedua barang bisa mempunyai nilai guna yang sama ya, nilai guna marginal yang sama. 4. Teori nilai guna ya, teori nilai guna dan teori permintaan. Seperti kita ketahui ya, teori permintaan itu kalau harganya turun ya, maka jumlah barang yang diminta atau jumlah pembelinya naik gitu ya. Nah, dengan menggunakan teori ini ya, teori nilai guna dapat diterangkan dengan kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan perubahan permintaan. Pertama adalah efek pergantian, kedua adalah efek pendapatan. Ya. Efek penggantian biasa disebut sebagai substitution effect. Ya. Sementara yang kedua adalah efek pendapatan atau income effect. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ya, permintaan ke atas. Nah, kemudian ya perubahan harga suatu barang merubah ya nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan. Dengan demikian, jika harga naik ya apa namanya? P gitu ya, naik nilai guna rupiah, nilai guna per rupiah yang diwujudkan barang tersebut menjadi bertambah sedikit gitu ya. Karena memang hukumnya ya permintaan mempunyai ya apa variabel yang sifatnya tidak searah.
Kalau barang-barang lainnya tidak mengalami perubahan harga, perbandingan di antara nilai guna marginal barang-barang itu dengan harganya tidak mengalami perubahan juga. Nah, itu asumsi yang lain. Kemudian kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi bertambah sedikit. Jika penurunan harga menyebabkan pendapatan real bertambah, ya tentu saja. Gitu ya. Kalau harga naik, ya pendapatan kita tetap, otomatis daya beli kita menjadi berkurang. Tadinya kita uang 10.000 dapat misalkan 5 buah lontong, gitu ya. Berarti harga satu lontong Rp2.000. Pendapatan kita tetap 10.000. Ternyata lontong harganya naik menjadi 3.000. Itu dari 5 lontong kita cuma dapat 3 lontong gitu ya, sisa 1.000 gitu kan. Nah ini yang dimaksud dengan ya pendapatan tidak mengalami perubahan tapi harga naik. Gitu ya. Surplus konsumen pada hakikatnya ya. Yang kelima, surplus konsumen ini pada hakikatnya perubahan di antara kepuasan yang diperoleh seorang dalam mengkonsumsi jumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar dari pembayaran yang dibuat. Tabel di bawah ini memberikan penjelasan tentang surplus konsumen terhadap durian yang dikonsumsi setiap minggunya, gitu ya. Nah, misalkan ini, ya, misalkan kolom pertama seseorang, ya, pembeli durian jumlah konsumen durian setiap minggu. Ini harga yang tersedia, ya, dibayar konsumen untuk durian tersebut. Kemudian ini surplus konsumen apabila harga durian Rp700 per setiap durian. Nah, ini jumlah seluruhnya. Misalkan durian pertama, ya, durian pertama ini, ya, harga yang tersedia dibayar, gitu ya. Artinya kemampuan uangnya 1.700 gitu ya. Nah, surplusnya berapa? Surplusnya 1.000 karena harganya 700 gitu ya. Karena harga duriannya 700, maka konsumen mengalami surplus ya 1.000. Maka ini jumlahnya 1.000. Gitu ya. Durian yang kedua ya, durian yang kedua ini ya harga yang tersedia yang bisa dibayar oleh konsumen ada 1.500. Karena harganya 700 ya maka sisa 800. Nah, ini jadi 1.800 ya. Dari 1.000 ke 800 ditambah menjadi 1.800. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya sampai kepada kedurian ke-6 di mana kemampuan konsumen atau harga yang tersedia di konsumen ada 700. Ini sama persis dengan ya harga durian tersebut gitu ya. Harga durian tersebut, maka dia tidak mempunyai nilai surplus ya, tidak mempunyai nilai surplus konsumen sehingga jumlah keseluruhannya ya mencapai 3.000 kalau kita lihat akumulasi yang sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ke-7 ke-8 500 ya 300. Dan ini tentu saja ya strip ya artinya apa? Justru di sini konsumen tidak mampu untuk melakukan pembelian ya daripada durian yang seharga Rp700 per butir ya atau per buah itu tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat kurvanya seperti ini tadi ya pada saat ya harga gitu ya mencapai 700 kemudian kemampuan konsumen mencapai 700 maka inilah ya nilai pembelian daripada si konsumen tadi. Nah, tingkat surplusnya ada di sini ya. Tingkat surplusnya ada di sini. Ya, di mana segitiga ini adalah salah satu ya area yang menggambarkan tentang bagaimana ketersediaan harga yang dimiliki oleh konsumen lebih besar daripada harga yang ada pada sebuah produk tersebut. Makanya terjadi surplus gitu ya. Nah, ini tadi dijelaskan ya area-areanya ya. 0 QBC, kemudian ABC adalah surplusnya gitu ya. Untuk memperoleh tersebut harus membayar sebesar yang kotak ini gitu ya. Kemudian seluruhannya adalah nilai guna total. Baik, itu terkait dengan perilaku konsumen. Sekarang ya pendekatan indifference kurva atau IC ya. Ini adalah IC adalah ya kepuasan sama tidak memerlukan anggapan. Ya. Maksudnya pendekatan indifferent kurva atau kepuasan sama ini tidak memerlukan anggapan.
bahwa kepuasan ini bisa diukur. Anggapan yang diperlukan adalah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tingginya atau rendahnya, ya, sehingga utility bersifat ordinal, ya, utility bersifat ordinal. Nah, analisis kurva kepuasan sama yaitu suatu perkara yang tidak mudah diukur, dan analisis ini meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan kurva garis anggaran. Ya. Nah, pendekatan IC mempunyai asumsi sebagai berikut. Ya, kepuasan sama itu ya, indifferent kurva. Pertama adalah konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi, misalnya X dengan Y dalam bentuk indifference map, misalkan, atau kumpulan indifferent. Ya. Yang kedua, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Ya, yang ketiga, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Nah, ciri-ciri kurva IC atau IC adalah A, kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Kemudian cembung ke arah origin, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak saling berpotongan. Kemudian yang keempat, terletak di kanan atas. Ya. Yang terletak di kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Nah, untuk memahami ciri-ciri kurva indifferent dan kurva indifferent, kumpulan kurva indifferent tersebut kita dapat lihat pada gambar kurva di bawah ini. Gitu ya. Nah, ini kurvanya. Ya. Kurva indifferent itu bergerak ya dari kiri atas ke kanan bawah ya, berupa cembung, gitu ya, berupa cembung. Nah, ini adalah titik-titiknya ya. Titik-titiknya, titik A, ya, titik B, dan titik C. Karena kalau misalkan kumpulan ya kurva indifferent atau indifferent map, ya dia ada beberapa, gitu ya. Ada 3 kalau di sini kumpulannya ya, ada 3, ada IC 0, ya, ada IC 1, ada IC 2. Ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan daripada kepuasan yang sama. Nah, daftar gabungan ya makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Misalkan contoh tabel seperti ini ya. Ini gabungan A, gabungan B, gabungan C, gabungan D, gabungan E, gabungan F. Kita lihat gabungan A. Ya. Gabungan A ini adalah ya tidak ada sebelumnya ya. Tidak ada data sebelumnya, gabungan yang 10 tidak ada data sebelumnya, yang 2 tidak ada data sebelumnya, maka di sini silang. Gitu ya. Sekarang gabungan B, ya. Data sebelumnya adalah 10, sekarang 7, berarti selisih 3 ya. Berarti 3 dibagi 1. Gitu ya. Kemudian di sini 3 ya, sebelumnya datanya 2. Berarti di sini adalah 1. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3,0 atau 3 gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan tingkat penggantian marginal di antara makanan dan pakaian gitu ya. Seperti juga selanjutnya C ya. Kemudian di sini 2,0 ya. C dengan 5 dengan 7 selisihnya 2 gitu ya. 4 dengan 3 sebelumnya selisihnya 1 gitu ya. Nah, terus ke bawah sampai ke gabungan atau kombinasi F ketika makanannya 2 ya, pakaiannya 10, maka tingkat penggantian marginal 0,3 gitu ya. 0,3. Nah, kemudian ya yang paling yang sama tingkat marginal adalah ini ya, yang 1 yang D. Ya, makanannya 4 ya, pakaiannya 5, maka nilainya adalah 1 gitu ya. Nah, data di atas dapat dibuktikan dengan kurva indifferent ya. Dapat dibuktikan dengan kurva indifferent. Ya, nanti tinggal dibuat kurvanya ya. Titik A 2 ya ke 10, 7 ke 3, gitu kan 5 ke 4 gitu ya. Nanti akan digambar gitu ya. Akan digambar seperti itu. Sama seperti ini gitu ya. Ini 1, 2, 3, nanti dia akan berbentuk kayak gini. Nah, gitu ya. Ini ada titik-titik gitu kan. Titik-titik di sini, titik-titik di sini gitu ya. Dia akan membuat sebuah kurva, yang mana kurva itu nanti ya akan membuat cembung gitu ya. Kurvanya menjadi cembung. Ya. Nah, itu sekilas tentang indifference kurva atau kepuasan yang tidak sama.
Nah, ketiga ini ada garis anggaran atau garis anggaran pengeluaran. Nah, dengan kurva independen saja ternyata memang belum dapat menunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk menikmati berbagai gabungan barang yang diperolehnya. Ya jelas, karena kan nggak tahu uang yang dipunya berapa gitu ya. Uang yang dimiliki berapa, kita nggak tahu. Makanya harus dicari juga, dibuat data tentang garis anggaran pengeluaran. Dalam kenyataannya konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan, sudah pasti gitu ya. Dengan demikian, setiap konsumen menghadapi persoalan bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatannya yang ada sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum. Ya. Jadi saya punya uang sekian, kira-kira saya belanja apa nih biar barang A dapat, barang B dapat. Barang A jumlahnya berapa, barang B jumlahnya berapa, gitu ya. Nah ini bisa diukur melalui ya teori dari garis anggaran pengeluaran. Misalkan ini ya. Misalkan ini gabungan A ya, gabungan A ini adalah ya makanannya 15 gitu ya, 15 unit, maka pakaian nggak dapat gitu ya. Gabungan B kalau makanan 12 maka pakaiannya 2 gitu ya. Kalau gabungan C makanannya 9, pakaiannya 4. Nah, poin D ya sama-sama 6. Ya sama-sama 6. Poin E, makanan 3, pakaian 8. Poin F gitu ya, makanan tidak ada, maka semuanya dibelikan ke pakaian. Nah, ini salah satu contoh ya gabungan makanan yang dapat dibeli oleh konsumen. Ya, ada beberapa alternatif gabungan gitu ya. Nah, ada yang sama besar, ya ada yang lebih kecil, bahkan ada yang 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita buat kurva, maka dia akan membentuk sebuah kurva garis lurus yang bergerak dari kiri atas yang ke kanan bawah. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F. Maka dia akan membuat sebuah garis lurus. Ini dikatakan sebagai kurva indifferent, ya, indifferent. Nah, di mana A, B, C, D, E, F adalah garis anggaran, ya. Garis anggaran. Misalkan 1 unit makanan harganya 2.000 gitu ya. Kemudian pakaian harganya 3.000 misalkan. Maka konsumen mempunyai misalkan pendapatan 30.000. Mana gitu ya bisa dibelanjakan uang tersebut. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya kalau kita lihat ini ada kurva tentang akibat perubahan harga atau price effect. Ya. Kemudian yang kedua adalah akibat perubahan pendapatan atau income effect. Nah, kalau terdapat perubahan harga gitu ya, maka dia nanti ini akan bisa bergeser ya atau berotasi ke kanan, bisa berotasi ke kiri ya. Dari misalkan 6 gitu ya. Nah, akan bergerak ke 2. Bisa jadi misalkan harga pakaian turun gitu ya. Nah, atau naik gitu ya, harga pakaian naik dia turun nanti gitu ya. Atau harga pakaian turun nanti dia pembelian naik menjadi 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini diasumsikan ya harganya mengalami kenaikan atau ada perubahan harga. Nah, yang kedua itu terjadi perubahan pendapatan gitu ya. Nah, kalau kita terjadi perubahan pendapatan, misalkan yang awalnya kita garis anggaran kita di sini. Yang namanya perubahan bisa naik, bisa turun gitu ya. Kalau pendapatan kita turun, pasti nanti kemampuan daya beli kita akan turun juga. Ya, dari B ke F gitu ya. Dari titik AF, dari titik AB ya, dari titik kurva AB turun menjadi kurva EF gitu ya. Atau tingkat panahnya ini. Jadi kalau apa? Kalau garis anggaran ya atau perubahan pendapatannya mengalami penurunan. Ya, kalau berubah turun. Kalau berubahnya naik, otomatis dia akan melebar ke kanan. Ya, kalau naik dia melebar ke kanan di mana di titik ya di kurva anggaran CD gitu ya. Nah, ini adalah panahnya, dia akan bergerak ke arah kanan. Ya, tentu saja kalau misalnya kita punya penghasilan naik, ya sekarang penghasilan 1 juta, bulan depan penghasilan 2 juta. Tentunya ya produk atau jasa yang kita beli tapi pasti akan bertambah gitu ya. Pasti akan bertambah dan kurva anggarannya akan bergeser ke kanan. Nah, itu sekilas tentang kurva anggaran. Nah, akibat perubahan harga di sini kurvanya namanya kurva akibat perubahan harga dan pendapatan bisa menggeser garis anggaran.
Yang nomor 4, kepuasan total maksimum. Dengan diketahui cita rasa konsumen atau kurva kepuasan konsumen dan berbagai gabungan barang yang dimiliki oleh konsumen, ya, yang mungkin dibeli oleh konsumen atau garis anggaran, maka untuk mencapai kepuasan total maksimum perlu digambarkan garis anggaran pengeluaran dan peta kepuasan yang sama. Dan ini harus dijadikan satu. Sedangkan syarat konsumen akan mencapai kepuasan total maksimum apabila ia mencapai titik keseimbangan, di mana kurva indiferen menyinggung garis ya anggaran pengeluaran. Nah, gitu ya. Dia bisa dikatakan ini ya ketika ya mengalami persinggungan. Kita sudah belajar tentang keseimbangan equilibrium gitu ya. Terjadi persinggungan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, yang bengkok ini, yang yang cembung ini adalah ya tadi kita sudah ketahui indifference kurva, kepuasan ya sama gitu ya. Nah, ini terjadi titik singgungan di sini gitu ya. Nah, ini namanya equilibrium 1, equilibrium 2, equilibrium 3. Nah, sementara ya inilah pergerakan daripada kurvanya gitu ya. Ya, pergerakan kurva bisa naik turun gitu ya. Dari misalkan garis anggaran B bisa jadi garis anggaran C, bisa jadi garis anggaran D gitu ya. Nah, perubahan atau pergeseran kurva anggaran ini ya bisa kita gabungkan ya yang disebabkan oleh harga ya. Ini disebabkan oleh harga. Maka ini juga nanti akan mengalami perubahan juga indifferent kurvanya ya, yaitu ya dari IC1 ke IC2 dan ke IC3 seperti itu. Nah, otomatis jumlah barang yang dikonsumsi pun ya dalam hal ini misalkan pakaian dari C misalkan bisa turun ke B atau juga bisa naik ke D ya, dari 2, 4, 6, 10 dan seterusnya. Nah, itu kalau kurvanya disebabkan oleh perubahan harga. Nah, kira-kira gabungan kurva ya indifferent kurva dengan garis anggaran kalau perubahan pendapatan kira-kira ya hampir sama gitu ya, hampir sama ya. Nah, ini dia ya. Titik A dan titik B ya, ini bersinggungan dengan indifferent kurva 1 gitu ya. Sementara ya anggaran CD gitu ya, ini bersinggungan dengan ya indifferent kurva nomor 2 dan seterusnya. Kurva ya anggaran E dan F ini bersinggungan dengan ya indifferent kurva yang ketiga. Nah, ini selalu mengalami pergeseran seperti itu. Nah, ini gabungan akibat perubahan pendapatan penghasilan gitu ya, pendapatan penghasilan. Nah, gabungan akibat perubahan harga dan pendapatan makanan ya bahasanya di situ. Nah, kemudian ya kalau kita lihat di sini ya kurva kepuasan total maksimum makanan. Nah, berapa total maksimumnya gitu ya? Berapakah total maksimumnya? Nah, total maksimumnya itu terjadi ketika apa? Ketika kita mempunyai ya anggaran di 25 misalkan dan di 50 gitu ya. Maka akan ketemu nanti ya persinggungan antara garis anggaran ya di sini gitu ya. Ternyata dengan uang sekian rupiah gitu ya. Dengan uang sekian rupiah kita cukup membeli 20 unit makanan saja gitu ya. Dengan uang sekian rupiah di saat yang bersamaan kita cukup beli 10 unit pakaian. Nah, pada tingkat itulah gitu ya. Pada tingkat jumlah inilah gitu ya, kita ini akan mencapai nilai kepuasan yang sama di mana terjadi persinggungan antara indifferent kurva dengan garis anggaran. Garis anggaran ini menggambarkan apa? Menggambarkan seberapa besar kemampuan ya atau penghasilan kita untuk membelikan atau membelanjakan produk maupun jasa. Misalkan bagaimana kalau 30? Kalau 30 berarti uang semua kita belanjakan ke makanan. Semua uang kita belanjakan untuk beli makanan. Kalau ke 25 berarti semua uang kita belanjakan untuk membelikan pakaian 25 unit misalkan. Nah, jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya adalah belikanlah sebagian uang itu belanjakanlah 20 unit untuk makanan
Kemudian 10 unitnya lagi untuk pakaian. Makanya dia akan terjadi keseimbangan ya terhadap berupa kepuasan total maksimum terhadap makanan dan pakaian. Nah, ini terbukti ya bahwasanya memang kepuasan total maksimum yang dicapai seorang konsumen terletak di titik keseimbangan E, yaitu di kurva ya yang ketiga, di kurva yang ketiga gitu ya, di kurva yang ketiga. Ya. Kenapa di kurva yang ketiga? Karena kurva ketiga itulah yang bersinggungan ya, yang bersinggungan langsung dengan garis anggaran atau garis AB gitu ya, garis AB. Baik ya, itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ya terkait dengan pertemuan kita yang kelima ini pada bab 4 yaitu perilaku konsumen atau teori perilaku konsumen. Saya kira itu yang bisa kita bahas atau yang saya sampaikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan kita melakukan diskusi ya, silakan memberikan komentar atau ya kita diskusi melalui program-program atau aplikasi yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi fisabil haq, fasdabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.